Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Studio EZI TV. Tema masih seputar politik, seputar Pilpres dan Capres di 2024. Bagaimana sosok seorang pilihan Jokowi, ada banyak kontra dan banyak pro dari pihak-pihak berbagai partai politik. Hadir di studio EZI TV, tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia, kita sapa satu persatu. Ada Bung Dadung Haristio, selamat malam Bung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Awi, selamat malam Bung Awi. Ada Bung Edi, selamat malam Bung Edi. Selamat malam Mas Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa EZI TV, jadi Presiden Jokowi dalam HUT Hanura kemarin begitu menyanjung yang namanya Bapak Osman Sabtaodang, di mana Hanura menjadi satu-satunya parpol yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak ada partai manapun yang dihadiri oleh dua tokoh di Republik ini. Begitu sanjungan Presiden Jokowi juga disambut menggelegar oleh Bapak Osman Sabtaodang bahwa Hanura adalah partai yang setia dan bisa dijadikan contoh partai-partai lainnya. Nah, sindiran dari Presiden Jokowi ini ditujukan ke siapa? Kita bahas langsung ke Bung Edi. Bung Edi, jadi kan kita sudah mendengar nih kemarin pidato Presiden Jokowi di HUT Hanura. Nah, dia menyebut seputar kesetiaan partai politik, yang ingin mewujudkan Pak Presiden Jokowi 2024 nih soft landing. Namun kan ada banyak partai-partai yang lain juga tiba-tiba beralih karena inilah demokrasi. Sebenarnya apa sih yang bisa diceritakan Bung Edi mengenai Presiden Jokowi dan Bapak Osman Sabta sendiri? Silakan Bung. Terima kasih Mas Gun. Mengenai pidatonya Bapak Jokowi kemarin di HUT Hanura yang ke-16 dan juga disambut meriah oleh para kader Hanura yang datang dan juga Ketua Umum Bapak Osman Sabtaodang. Hanura itu begitu solid untuk mengusung Pak Jokowi itu dari 2014, ya. Bisa dikatakan dari zamannya Pak Oso itu belum menjabat jadi Ketua Umum Hanura. Jadi ini adalah tongkat estafet ketika sudah memang pilihan kita tentukan seperti itu kepada siapa, Hanura itu komitmen gitu loh. Jadi Ketua Umum sendiri Pak Oso itu saya lihat sangat antusias kepada kader-kadernya, selalu memberikan arahan dan juga para pengurus-pengurusnya bahwasanya kita ini tetap gerbongnya kepada Pak Jokowi. Kita tidak akan pindah kemana-mana. Dan selalu disampaikan baik itu dalam Rapimnas, Rakernas seperti itu. Gitu. Kalau komitmen lain itu kita tidak bisa dikatakan menjangkau lebih panjang lagi, itu antara Pak Jokowi dengan Pak Osman sendiri, itu saya tidak bisa mengutarakannya, itu mereka kan begitu. Yang pastinya Pak Osman itu sendiri sudah memberikan pandangan-pandangan umumnya tentang dukungan Partai Hanura kepada Pak Jokowi dan tidak ada mencela-mencela lah. Kalau untuk masalah sindiran yang tadi yang Mas Gun bilang, mungkin ada partai yang seperti itu, ya, ada partai yang seperti itu. Mungkin ada hak ataupun jatah mereka yang katakanlah diambil alih atau dikebiri bahasa umumnya. Itu bisa saja terjadi, tapi saya tidak memonjas seperti itu. Yang pastinya ada hal itu sangat memungkinkan, kita bilang sangat memungkinkan. Kenapa sampai seperti itu? Tapi yang jelas Hanura tidak pernah banyak meminta dan juga mungkin tidak ada janji-janji apa, karena sifatnya Pak Osman Sabta sendiri tidak membuaikan kepada kadernya, wah nanti kalau kita dukung Pak Jokowi kita dapat ini nih. Setahu saya tidak pernah seperti itu Mas Gun. Gitu. Oke, Bung Edi.
ke Bung Dadung. Jadi bagaimana Presiden dengan terang benderang dia langsung menyebut bahwa Partai Hanura menjadi partai yang memang memiliki modal politik juga, memiliki kans yang disebut dia bakal lolos parlementer shot, macam-macam lah pujian Pak Presiden Jokowi. Cuma kan banyak dari media yang saya lihat salah mengartikan. Ini sebenarnya arahnya kemana sih kan gitu. Karena kan sudah jelas-jelas dia bilang jangan salahkan istana apa-apa kalau misalkan ada capres yang tidak terpilih. Namun di media ini terbalik. Tiba-tiba kok diadu domba dengan Pak SBY kan gitu. Seolah-olah AHY yang jadi capres. Padahal udah jelas Pak Presiden Jokowi menyebut kalau ada capres yang gagal jangan apa-apa disalahkan istana. Capres loh, bukan cawapres. Tapi media ini seakan-akan mengadu domba Presiden Jokowi dengan sosok SBY. Silakan Bung Dadung gambarannya. Terima kasih Mas Gun. Terkait sindiran Pak Jokowi di acara Hanura ya, itu ada beberapa poin yang kita bisa petik. Pertama, Pak Jokowi mengapresiasi ya Gerindra, Hanura berikut ketua umumnya Pak Usu ya. Itu. Yang kedua, Pak Jokowi memberikan sindiran ya, kepada partai-partai yang lain itu. Pertama, apresiasi Pak Jokowi ini sangat luar biasa ke Hanura. Hanura yang pertama itu kan mendukung Pak Jokowi, kemudian menghasilkan Pak Wiranto sebagai Menko ya kan. Nah, putaran yang kedua Pak Jokowi yang kedua ini kayaknya di Menteri belum tahu ya, nggak ada ya, belum ada. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar kesabaran daripada Hanura. Artinya kita mengingatkan masa lalu bahwa kita menjadi kader sebuah partai itu kan punya dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, inilah yang mungkin dijadikan contoh Pak Jokowi untuk menyindir partai-partai yang lain. Itu. Kemudian munculnya sindiran-sindiran partai-partai yang nggak lolos tudingannya ke istana. Memang ini kan masih awam, orang-orang awam yang bisa menilai kayak begitu. Bahwasanya di KPU itu ada standar, kriteria, persyaratan dan sebagainya. Nah, siapa yang memenuhi lolos. Kalau seandainya tidak ya mungkin ada nggak tahu mekanisme yang berikutnya seperti apa kan itu. Dan itu pun hanya satu partai umat ya. Tidak 2-4 partai, hanya satu partai gitu kan. Artinya ini kewenangan di KPU. Artinya ini bisa didampingin, bisa disupervisi atau dimediasi atau seperti apa itu. Jadi tudingan untuk kepada Presiden bahwa kalau tidak lolos KPU ini jangan salahkan istana. Ini hanya satu partai gitu. Jadi itu saya kira tidak terlalu signifikan tudingan itu. Tentang loyalitas, dedikasi yang tidak tercelah dengan Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa Gerindra ini, Hanura ini mampu menjalankan kerjasama yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Ustu gitu. Kerjasama yang baik. Dan saya lihat Hanura tidak punya rivalitas dengan partai yang lain. Pak Usu nggak pernah nyindir partai-partai yang lain dan partai yang lain tidak pernah nyindir partai Hanura ini. Artinya ini adalah partai yang stabil, walaupun partai ini tidak sebesar partai-partai di atasnya. Nah, ini etika moral yang ditunjukkan Pak Jokowi di dalam publik kan itu. Saya coba menangkap sesuatu yang lain di situ pujian itu. Ini kan adatnya orang Timur kan itu. Ini jangan-jangan nanti ini di Februari ada reshuffle, kita doakan aja dari Hanura bisa jadi salah satu menteri kan itu. Kan? Amin, amin. Kan itu. Pasti pujian itu ada hasilnya. Enggak mungkin orang memuji enggak dibuktikan gitu kan. Itu saya menangkap ada perubahan. Nanti enggak tahu Pak Jokowi melakukan perubahan komposisi
kabinet, karena terus terang aja kabinet ini banyak dievaluasi, banyak kritikan-kritikan gitu. Itu Mas Gun. Nah, terkait dengan isu Demokrat tadi yang diputar balik faktanya atau informasinya yang di media gitu. Saya melihat Pak SBY waktu datang di Sulu udah sangat sudah sangat mendalam pesannya itu. Pak SBY datang, duduk di situ, diwawancarai, diceritakan sejarahnya Pak SBY hadir itu seperti apa. Pak Mas Kaisang mengantarkan undangan, terus Pak SBY sampaikan juga bahwa Mas Kaisang ini susah dilupakan oleh keluarga beliau karena meninggalnya Bu Ani ikut mensolatkan. Ini kan bahasa-bahasa simbol yang harus diterjemahkan secara politik. Kan itu kan, ini halus ini. Pak SBY juga orang Jawa, Pak Jokowi juga orang Jawa. Jadi sangat halus ini. Tetap di situ ada gagal koalisi, gagal capres, kan itu. Ini kan sindiran juga terhadap modal politik sebetulnya. Ada beberapa partai yang sudah melakukan konsolidasi koalisi tapi belum ada capresnya, jadi KIB partainya Cak Suhawi ini. Terus kemudian ada Partai Nasdem yang sudah ada calonnya tapi koalisinya belum terbentuk, kan itu. Ini juga saya melihat Pak Jokowi memberikan lejutan supaya ayo cepetlah, kan itu kan. Nanti kalau nggak terwujud pada saatnya, momentumnya, kalian tidak bisa berkoalisi, membangun koalisi partai dan tidak bisa mengusung calon presiden, jangan salahkan istana, maksudnya jangan salahkan Pak Jokowi, kan itu. Di sini harus dipercepat ini konsolidasi, khususnya KIB dan Partai Nasdem dengan Pak Aniesnya ini harus cepat melakukan konsolidasi. Ini udah Desember, Januari, Februari, kan itu. Kalau di PDIP sudah sangat tenang, tinggal merumuskan antara Mbak Puan atau Mas Ganjar. Kalau di Gerindra PKB udah siap Pak Prabowo, kan begitu. Nah ini yang Golkar, P3, PAN ya. Ini siapa capres dan cawapresnya. Dan kemudian di Pak Anies ini Nasdem, Demokrat dan PKS-nya seperti apa. Ini yang agak berat ini di Nasdem Pak Mas Gun. Kalau di KIB itu mohon maaf ya, tinggal modal politiknya sudah ada. Oke. Untuk ngusung capres dan cawapres. Nanti tapi kita akan di sini yang susah. Kita akan lebih tajam lagi tentang modal politik. Kita ke Bung Awi. Jadi sinyal Presiden Jokowi di HUT Hanura itu sudah sangat jelas kan. Ya, sindiran-sindirannya itu mengenai ketidakloyalan parpol dengan Jokowi selama dia menjabat. Bahkan istilahnya kita langsung sebutlah Nasdem itu desersi lah. Karena dari Ketua Umum Hanura Bapak Oso sendiri, dia langsung menyebut kita ikut pilihan Pak Presiden Jokowi. Artinya Hanura ini partai patuh. Kan begitu sindirannya. Sementara Nasdem dengan mengusung Anies, partai yang tidak patuh, tidak loyal. Nah, sinyal-sinyal itu sudah sangat jelas meskipun media ini saya lihat itu ya tadi sudah saya tanyakan ke Bung Dadung bahwa seolah-olah ada adu domba Jokowi dan SBY. Padahal kalau saya lihat kan sudah terang benderang sekali kan. Apalagi Pak Osman Sabta bilang calon presiden Hanura ada di tangan Presiden Jokowi. Nah, dia mendedikasikan diri sebagai parpol Hanura yang patuh dengan Presiden Jokowi sampai akhir jabatannya. Nah, menurut Cawi seperti apa nih sinyal-sinyal kemarin itu? Silakan Cawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bud. Menurut saya Pak Jokowi ini kan ya newsmaker lah ya. Di samping itu ya sebagai presiden kan tentu sangat paham desain politik nasional ke depan ini maunya beliau seperti apa. Dan tentu saja partai-partai koalisi, partai-partai pendukung ini kan komitmennya kan tinggal dua, menghantarkan pemerintahan Pak Jokowi ini sampai selesai ataukah berkonsensus pasca 2024 seperti apa. Itu kan pilihan. Kayak gitu. Tentu bagi partai koalisi yang paling terang benderang itu
sejauh ini misalnya Nasdem sebagai bagian dari mitra koalisi, kabinetnya kan tetap masih ada di dalam. Ya kan? Boleh saja berbeda pada satu hal, tapi kan belum tentu berbeda pada hal lain. Dalam konteks politik kan mesti begitu. Artinya bisa jadi misalnya pilihan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem berbeda dalam hal capres. Tapi kan masih membuka peluang untuk sama dalam hal yang lain. Sehingga misalnya kita bisa lihat menteri-menteri dari Nasdem sampai sekarang masih dipertahankan. Itu. Yang berikut soal komitmen bersama Pak Jokowi. Ya. Tentu bagi partai koalisi ini menjadi komitmen partai koalisi untuk menghantarkan pemerintahan ini sampai paripurna, dalam arti sampai selesai. Karena inilah komitmen kepada bangsa, negara, dan kepada rakyat Indonesia dalam mengawal jalannya pemerintahan ini sampai selesai. Nah, ini barangkali menjadi catatan besar karena tadi ditanya soal KIB misalnya seperti apa. Nah, KIB ini kalau kita lihat, Golkar ini kan partai sudah sejak tahun 64-an lah, dari Sekber Golkar ya. Dari tahun 60-an. Kayak gitu. Nah, demikian halnya misalnya P3. P3 ini partai yang lahir dari fusi, tapi kalau mau ditarik partai-partai yang berfusi itu juga sudah partai-partai lama yang sudah ada pada pemilu 55 misalnya. PAN misalnya, walaupun partai yang lahir dari arus reformasi, tapi gen-gen politik yang ada di sana juga gen politik yang sudah ada sejak lama. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari KIB, ya mereka ini kan partai yang sangat memahami bukan saja pertimbangan presiden itu seperti apa sebagai bagian dari mitra koalisi, tapi bagaimana desain politik nasional ini ke depan akan bagaimana. Ini barangkali yang menjadi catatan. Nah, soal tadi ada pertanyaan capresnya siapa dan lain sebagainya. Kalau bagi Golkar kan putusan munasnya Golkar itu adalah Airlangga Hartarto. Tentu sejauh ini belum ada perubahan, ya kan? Karena ini putusan munas, ya tentu itulah yang harus jadi pegangan di KIB. Capres atau cawapres. Artinya Pak Airlangga itu konsensusnya ya Pak Airlangga capres atau Pak Airlangga cawapres itu tentu akan menjadi pembahasan di KIB. Tinggal misalnya formasi itu diisi oleh yang lain. Misalnya konsensusnya seperti apa misalnya. Karena P3 maupun PAN ini melakukan penjaringan terhadap siapa yang mau diusung, ya tentu inilah nanti yang akan menjadi pembicaraan dalam konteks pembicaraan di tingkat koalisi itu. Itu barangkali. Oke, Bung Awi, nanti kita akan lebih tajam lagi ya. Ke Bung Edi. Jadi masih seputar HUT Hanura kemarin. Jadi itu udah terang benderang sekali dia kan. Artinya sosok Bapak Usman Sabta itu dipandang sebagai benteng Presiden Jokowi, ya kan, menghadapi lawan-lawan politiknya. Artinya ini pukulan yang sangat keras buat Nasdem dalam hal ini, ke ketua umumnya sendiri kan. Pak Jokowi tidak datang dia kan di HUT-nya Partai Nasdem kan. Tapi di Partai Hanura dialah dengan lantang menyebutkan tadi hanya Hanura lah ada presiden dan wakil presiden yang hadir. Nah, artinya peta politik ini sudah sangat jelas. Kemungkinan ada dugaan reshuffle dari Partai Nasdem. Jadi kalau gue mereshuffle kabinet atau mengeluarkan Nasdem dari kabinet, nah gue ada oso nih kalau lo macam-macam kan begitu. Nah kesannya begitu. Karena kalau saya tangkap bahasa orang awamnya ngelihatnya seperti itu kan.
Jadi Presiden Jokowi ke Pak Surya Paloh, lu jangan macam-macam, gua ada Oso kan begitu. Seperti itu. Gimana? Silakan, Bung Edi. Terima kasih Mas Gun. Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau Nasdem macam-macam, Jokowi mengatakan aku ada Oso, kan gitu. Tapi tidak seperti itu juga kalau saya bilang. Karena ini pandangan orang awam ya. Iya, karena emang udah terang benderang begitu ngomongnya. Iya betul. Kalau itu kita tidak bisa bantah lah, karena orang awam hanya menangkap yang di depan aja, di belakang kita nggak tahu kan gitu dia. Nah, kalau menurut saya sendiri, pandangan saya dan pengetahuan saya tentang Pak Usman Sabta atau Pak Oso, beliau itu memang orang yang komit, ya. Ketika dia sudah mengatakan apalagi ini untuk kancah politik nasional, beliau itu tidak akan pernah belok ke kiri ke kanan. Dia jaga itu sampai akhir, sampai batas waktu yang memang sudah ditentukan. Misalnya katakan habislah masa jabatan Pak Jokowi. Nah, kalaupun seperti Mas Gun bilang tadi akan ada reshuffle dari Nasdem dan akan diisi orang-orang Hanura. Nah, kalau saya sendiri berpandangannya bukan berarti itu satu anugerah. Ya kalau anugerah sih pasti anugerah ya kita bilang. Cuman itu terlalu jauh karena Pak Oso sendiri setahu saya tidak berharap seperti itu. Dia hanya memegang teguh komitmen dia untuk mendukung Pak Jokowi. Seperti itu sepengetahuan saya selama ini. Nah, satu lagi kalau untuk ada pengisian sejauh ini saya dengar isu masih belum ada. Seperti itu, ya. Kalaupun andai kata Pak Joko meminta, walau alam lah kita bilang, bisa-bisa mungkin di dekat-dekat nanti mau reshuffle tiba-tiba Pak Jokowi ngubungin Pak Oso. Itu kemungkinan besar bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau bagi saya itu adalah satu anugerah juga bagi Partai Hanuranya yang dikatakan non parlemen, ya, dapat peluang untuk mendudukin kabinet. Nah, begitu dia. Berarti Hanura masih dipercaya oleh Pak Jokowi dan Hanura juga masih mempercayai Pak Jokowinya. Kembalinya seperti itu. Gitu loh Mas Gun. Terima kasih. Iya, jadi kan saya juga pernah ikut lama dengan Pak Osman Sabta. Bagaimana pandangan politiknya dia itu bisa berubah berkali-kali dia. Tapi untuk Pak Presiden Jokowi itu saya saksi mata bahwa dia memang pendukung keras sebelum Presiden Jokowi itu terpilih. Dia udah bisa A1 Jokowi gitu. Naikkan Gun, serang Gun, gitu kan. Lawannya diserang kan gitu. Jadi yang saya mau tanyakan itu penghargaan Presiden ke Oso itu memang sangat-sangat luar biasa memang. Karena seorang presiden berani menyebutkan, bahkan PDIP pun sendiri tidak dihadiri oleh Wapres, tapi Hanura dihadiri oleh Wakil Presiden. Begitu istimewanya Hanura, kan begitu. Artinya memang benteng Presiden Jokowi setuju, Bapak Osman Sabta? Itu setuju saya bilang. Okay. Kalau saya katakan memang ketika kita sudah deklarasikan waktu itu, katanya Hanura mendeklarasikan akan mendukung Pak Jokowi untuk putaran kedua, untuk melanjutkan. Itu waktu itu di Rakernas kalau nggak salah di Riau 2018, itu dengan gegap gempita semua kader menyatakan setuju. Walaupun di akhirnya di 2019 Hanura tidak punya kursi di parlemen, tapi tetap solid. Seperti itu dia Mas Gun. Jadi ketika sudah pimpinan menyatakan seperti ini, katakan gitu kan, dia langsung konsultasi dengan kader-kader di bawah, bukan hanya tingkat atas. Kalau saya pandang Pak Oso ini tidak kita bilang eksklusif, tidak. Dia lebih dekat lagi kepada kader-kader yang ke bawah. Bahkan beliau mau turun langsung ke lapangan. Ibaratnya kalau kita katakan di politiknya menjemput bola lah ya, kalau untuk para kader-kadernya sendiri. Nah, belum lagi program-program dia yang mungkin bakal dikedepankan lagi dalam bentukan dari program partai ada. Jadi memang dari awal sudah komit ingin menghantarkan Pak Jokowi sampai soft landing akhir masa jabatan beliau. Seperti itu kira-kiranya Mas Gun. Bung Edi, Bung Dadung, kita lanjut nih modal politik sama modalitas politik kan.
Jadi ini seperti ayakan ini sudah kan, Presiden Jokowi itu mengayak-ayak semua tokoh di Indonesia kan, ya kan? Ya. Nah dari ayakan itu akhirnya kan yang bersih, wah Osman Sabta nih kan gitu kan. Nah ini ayakan yang lain kan pada apa istilahnya ingin menjadi pendamping Jokowi akhirnya dengan usulan 3 periode lah apalah. Nah ini kembali ke tadi modal dan modalitas politik, misalkan sosok ada Alaya siapa namanya ketua DPD Lanyala, ada Pak Bamsud, ada beberapa tokoh lain lah menyebutkan 3 periode. Apakah dia ingin seperti Pak Oso disanjung-sanjung presiden atau memang ada sesuatu apa gitu? Silahkan Bung Dan. Iya, meskipun jadi yang dimaksud dengan modal politik itu bukan uang, tapi track record, ya kan? Kredibilitas seseorang menjadi leader itu modal politik, iya kan? Itu tentu akan dihitung, kan itu kan. Pak Oso dan Hanura sudah punya modal politik. Modal politiknya itu apa? Kredibilitasnya, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Artinya apa? Berarti Hanura, Pak Oso komunikasi dengan Pak Jokowi ini bagus. Apresiasi muncul. Nggak neko-neko lah, kasarnya kan itu. Itu modal politik. Nah, kalau modalitas politik, berarti Pak Oso ini diam-diam juga melakukan gerakan politik. Punya kekuatan. Kan tuh. Berarti Pak Oso ini punya pengaruh. Gitu kan. Nah, pengaruh ke siapa? Nah, tentu kalau dalam politik ada rivalitas, ada oposisi, ada antitesa di situ. Lah, mungkin Pak Oso ini sebagai kunci untuk menghadapi antitesa, oposisi dan perbedaan-perbedaan itu, mungkin mampu menjadi mediasi karena pengaruhnya yang apa dan sebagainya. Itu tentu sudah dihitung oleh Pak Jokowi, artinya hambatan-hambatan komunikasi, interaksi dengan berbagai komponen, kita ngomong partai dan tokoh, menempatkan Pak Oso di situ. Jadi mohon maaf ya Hanura ini dipegang oleh Pak Oso ini semakin punya modalitas, gitu. Ya kan. Sebelumnya Pak Wiranto akhirnya jadi Menko, ya kan. Nah, kemudian Pak Oso mendapat apresiasi secara langsung, secara verbal dari Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi nggak ngomong begini kepada Hanura barangkali, tapi dapat apresiasi jabatan. Oke, Bung Nadung. Jadi kan kita harus lebih dalam lagi nih sindiran Pak Presiden Jokowi kepada sosok capres lah kan. Kalau tidak lolos jangan salahkan istana. Nah, kita langsung saja menyebut nama, kita sangkutkan dengan tadi modal politik. Jadi Anies Baswedan, sementara PKS mengeluarkan yang namanya Ahmad Heriawan. Nah, itu benar. Nah, kan jadi modal politik itu kan ada modal reputasi dan keterwakilan, kan begitu? Ya, keterwakilan, pengaruh. Jadi PKS ini jaringan. Berani bertaruh kan, soalnya Aher ini modal politiknya lebih besar daripada Anies Baswedan, kan begitu? Silakan. Iya, sebetulnya kalau secara psikologis ketika Pak Anies datang ke PKS kemudian dimunculkan sama Pak Heriawan, ini komparatif loh. Karena dalam psikologi politik ini bahaya. Ada split di situ. Nah, itu ditunjukkan modal politiknya Pak Aher ini 2 kali senioritas. Iya, 2 kali jadi gubernur ya. Gubernur Jawa Barat. 2 periode. Jumlah penduduk Jawa Barat itu paling puluhan juta ya. 56 juta. 56 juta 56 ya. juta. Sedangkan DKI berapa? Enggak sampai 20 juta. Ya, kalau ngelihat pertaruhan kemarin kan PDIP dapat 1,6 juta di DKI. Iya. PKS sendiri 1,1 juta. Iya. Nah, itu untuk perbandingan antar wilayah. Antara wilayah Jawa Barat dan DKI. Kembali kepada perbandingan pada DKI. Kita hitung aja suara Nasdem berapa, PKS berapa. Kan itu. Nah, ini ditunjukkan. Nasdem di DKI. Iya. Mungkin Pak Anies nggak punya pengaruh yang secara langsung di Jawa Barat. Tapi ya Aher punya pengaruh secara langsung di Jawa Barat. Dan Aher pernah jadi DPR kalau nggak salah ya. Pernah. DKI ya. Dua periode. Artinya kan punya pengaruh di situ.
Jadi ini kalau dikomparisikan sebetulnya ini syarat ilmu pengetahuan politik yang kita pelajarin loh, bukan kita menjustifikasi antar personal, enggak. Ilmu yang kita pelajari dalam psikologi politik dan sosiologi politik, ya kan. Modal politik yang banyak dimiliki sebetulnya Aher bukan Anies. Iya, jauh. Kan itu. Nah, maka itu Anies dia coba untuk keliling itu dalam rangka untuk meraih modal politik. Tapi sayang kan, kenapa Demokrat tidak ikut dalam wisata politik itu? PKS tidak ikut itu. Ya memang suara Nasdem akan naik, suara Anies akan naik, tapi kan Demokrat sama PKS kan nggak ikut berpartisipasi dalam menciptakan modal politiknya buat Pak Anies. Masih dikunci modal politiknya itu. Mungkin ada Bisa sindiran juga ke Nasdem ya. Yang Ah, milih iya, Anies belum tentu milih iya. Nasdem. Enggak, kan kalau menurut saya gini, apa namanya, kalau Aher ini kan mesti secara simbol orang akan lihat PKS. Begitupun misalnya AHY, secara simbol orang akan lihat dia Demokrat. Kalau Anies ini kan non partisan, jadi masih bisa Nasdem itu gadang-gadang Anies karena Loh, dia bisa non-partisan. aja, bisa aja. Artinya modal politik kalau dalam terminologi politik itu ada kredibilitas, keterwakilan, pengaruh, niat baik, norma, reputasi dan sebagainya. Nah, kalau kita hitung dalam pengaruh jejak biografinya Aher, pernah jadi DPR, gubernur macam-macam, berapa ribu orang yang bersentuhan yang merasakan manfaat dalam keterwakilan itu. Ya, artinya kan kalau diakumulasi pengalaman, senioritas sama posisi kepemimpinan kalah Ya iya, jauh. kalau jauh kan itu kan. Nah di situ komparasinya kan itu. Nah, sehingga apa? Koalisi ini semakin susah untuk terbentuk. Itu. Lah ini harus dikelirkan dulu, modal politiknya ini harus di-sharing. Seperti apa modal politiknya untuk membangun Pak Anies supaya masuk dalam bursa pencapresan. Ini masih dikelola oleh Nasdem. Modal politik PKS belum masuk. Modal politiknya Nah, ini masuk terkait Demokrat. sindiran Jokowi kemarin ya. Loh iya, itu Ya, pedes jangan Pak. salahkan istana kan gitu. Iya. Kalau gagal. Kalau kita belajar ilmu politik itu kan ada psikologi, komunikasi, sosiologi, antropologi, epistemologi. Lah ini epistemologi. Filsafat daripada yang disampaikan Pak Jokowi itu arahnya kemana? Kita harus nangkep. Filsafat politiknya seperti apa? Kalau orang awam memang nggak bisa nangkep, dianggap itu biasa. Tapi orang-orang yang ngerti menilai itu. Itu Mas Gun. Jadi ini harus secepatnya diapakan? Kenapa tidak kita maknai begini. Sindiran Jokowi bahwa jangan salahkan istana, jangan salahkan presiden itu dalam arti bahwa istana atau presiden Jokowi itu tidak mau ikut campur. Artinya itu KPU biarkan proses katanya. itu, ya kan? Itu di KPU, itu di KPU. Artinya gini loh, disampaikan ada partai yang nggak lolos, ya kan? Ada nanti calon yang nggak lolos sampai di KPU. Ada partai yang tidak mampu berkoalisi sampai di KPU. Jangan salahkan kita. Lah, tahapan ini di tengah-tengahnya ada namanya modal dan modalitas politik, kredibilitas tadi. Lah ini kita nggak mengasumsikan ini bagus atau tidak, cocok atau tidak, penilaian subjektif enggak. Kita ingin empat pengelompokan ini maju semua lah. Kalau memang PDI mau maju, Gerindra maju, KIB maju, Pak Anies maju. Makanya kita ini memberikan pencerahan. Ingat loh, di situ ada modal dan modalitas politik, keterpengaruhan, keterwakilan, kredibilitas, niat baik dan sebagainya itu modal politik. Nah ini kalau digerakkan jadi modalitas politik, kemampuan leadership. Itulah yang dicontohkan Pak Jokowi mengapresiasi Bang Usu. Dan kalau yang tokoh menyebutkan 3 periode itu ada niatan tidak baik, masuk kategori apa itu? ya itu tidak mudah-mudah politik. Kan udah jelas. Gubernur Lemana sudah ngomong. Mundurnya pemilu ini, Ketua MPR tidak punya modal politik untuk mengundur pemilu. Itu baru omongan dari Gubernur Lemanas. Itu yang respon dari yang kita sampaikan kemarin itu. Itu jadi kredibilitas seseorang sebagai leader di satu lembaga itu ya memang dinilai patut diikutin atau tidak, kan begitu.
Jadi gini Mas Gun, Gimana, Cawi? soal wacana perpanjangan atau penundaan pemilu ya. Itu kan saya lihat elit sekarang itu memaknainya itu sebagai sebab bukan akibat. Padahal regulasinya itu akibat bukan sebab. Kayak gitu. Jadi pemilu itu ditunda kalau ya kan. Pemilu di tingkat ini ditunda kalau ya kan. Jika kayak gitu. Jadi itu akibat. Ya kan, akibat perang, akibat bencana alam dan seterusnya. Kalau tidak salah regulasinya demikian mengaturnya. Nah, latahnya elit kita sekarang ini adalah dianggap itu sebagai sebab. Mereka mendefinisikan dirinya sebagai sebab. Kayak gitu. Bukan bahwa soal pemilu itu diperpanjang, ditunda dan seterusnya itu bagian dari akibat. Itu yang menurut saya seolah-olah kemudian elit kita ini meninggalkan keniscayaan bahwa rakyat itu berdaulat melalui pemilu. Kayak gitu. Tapi sesungguhnya yang juga tidak boleh dilupakan bahwa pemilu itu juga tidak bisa dipisahkan dari akibat. Kayak gitu. Pelaksanaannya itu akibat ini begini misalnya. Jika terjadi perang maka pemilu tidak ada misalnya. Itu akibat kan kayak gitu. Tapi elit kita ini sekarang ini seolah-olah meninggalkan menggambarkan situasi bahwa pemilu akan ditunda tanpa menjelaskan apa penyebabnya. Itu yang menurut saya kemudian tidak mencederaskan nalar publik. Tuh. Oke, Cawi, ada tambahan? Bung Gadung? Ya, kesimpulannya yang mundur 3 kali. Kita tahulah sumbernya dari mana. Ya itu tadi, karena orang-orang kadang-kadang mengusulkan itu motifnya terlalu banyak. Normatifnya atau apanya dan sebagainya. Ya seperti yang di awal itu, ini kan diputar balik faktanya. Kalau bahasa Jahawi, sebab jadi akibat, akibat jadi sebab, itu kan memutar balikan fakta. Kan itu. Ya itu, karena apa? Hubungan dia menjadi leadership sampai ke bawah ini, ada yang terputus. Kurang komunikasinya ini antara pimpinan dan rakyat ini kurang. Sementara Pak Jokowi sering turun bertemu dengan rakyat. Dan di situ ada split, satu kok begini, satu kok begini. Tentu saya yakin lembaga-lembaga tinggi itu sudah konsultasi dengan orang-orangnya Pak Jokowi. Nah pasti disampaikan loh. Itu kalau memang diyakini lagi itu silakan aja. Tapi kan itu ada penolakan akhirnya. Kan itu ya akhirnya jadi apa istilahnya jadi masalah kan itu kan. Kredibilitas dia jadi berkurang gitu. Jadi kita berharap elit-elit yang ada ini yang mengelola politik ini ya harus membangun mengkonsolidasikan modal dan modalitas politik. Iya kan, selain dia duduk di partai besar, tapi leadershipnya sebagai pimpinan ini harus dibangun. Apa artinya ini partai yang besar tapi dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai leadership yang besar. Ini partainya bagus, pemimpinnya harus bagus. Sehingga apa? Bisa menelurkan, merumuskan calon presiden, calon wakil presiden yang bagus. Kalau partainya nggak bagus, pemimpinnya bagus, takutnya ada split. Atau sebaliknya, ya kan itu. Partainya bagus, pimpinannya nggak bagus, pasti nanti yang dirumuskan jadi capres dan cawapres ke depannya nanti ini. Gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi kita berharap semua sesuai target, apa keinginan partai-partai itu dapat berkonsolidasi, dapat mengikuti partisipasi dalam pemilu ke depan ini lebih baik. Gitu Mas Gun. Oke, kita ke Golkar nih. Jadi kemarin kan saya dengar nih Jumat 23 Desember nih di beberapa media nasional Sekjen Golkar sebut ada bentrok di PDIP usai Ganjar ungguli Puan di survei. Nah itu kan tiba-tiba nih Golkar nih masuk ke kamar orang kan gitu. Karena dia melihat ada survei elektabilitas Ganjar lebih unggul daripada Puan. Jadi Sekjen Golkar nih terang-terangan di depan wartawan di Medan dia menyebutkan itu.
Jadi ada bentrok katanya di dalam PDIP sendiri. Nah, menurut pandangan Cawi, ini ada framing apa sih tiba-tiba Sekjen Golkar masuk ke kamar orang? Silakan Cawi. Ya, jadi menurut saya publik harus tahu ilusi survei. Nah, saya mengatakan ilusi ya. Jadi survei ini seolah-olah dilihat sebagai fakta semata-mata, tanpa ada ilusi magis di situ, tanpa ada pemahaman bahwa survei ini juga bagian dari proses pencitraan dan framing ya. Jadi seperti hipnotis gitu. Ya, kayak gitu. Jadi punya ilusi menghipnotis dan lain sebagainya. Nah, era ini menurut saya era 2004, 2004, 2009, 2014, 2019 itu masih di mana misalnya survei ini masih semata-mata dilihat sebagai sains politik atau instrumen politik baru pada waktu itu. Tapi sekarang ini kan tiap lembaga survei itu datanya berbeda, margin errornya berbeda, ya kan? Kenapa demikian? Karena kemudian ini tidak terlepas dari misalnya proses pencitraan satu figur atau suatu institusi. Dan memang survei ini tidak terlepas dari persepsi pada saat survei itu dilakukan. Karena itu survei itu dipakai sebagai instrumen untuk mengukur kinerja, itu betul. Bahwa misalnya apakah Anda puas dengan pekerjaan saya hari ini? Oh, puas. Besok bisa berubah karena pekerjaan saya berbeda. Kayak gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, cuma kan kemudian ya kan kinerja partai sekarang ini dalam konteks misalnya mendorong siapa figur yang mau diusung menjadi calon pimpinan nasional, dalam hal ini capres dan cawapres misalnya, itu seolah-olah semata-mata didasarkan pada hasil survei. Kayak gitu. Dilupakan bahwa partai itu punya mekanisme dan tata cara tersendiri dalam memutuskan siapa yang mau dicalonkan atau keputusan-keputusan strategis apa yang hendak dirumuskan. Tiap partai punya kebiasaan dan caranya sendiri-sendiri. Barangkali survei itu menjadi salah satu ya ukuran untuk menjadi bahan pertimbangan. Tapi bukan satu-satunya ukuran. Itu barangkali yang hendak disampaikan oleh Golkar dengan mengambil contoh misalnya jangan sampai karena surveinya berbeda atau orang yang tidak punya kekuasaan di partai tapi surveinya lebih tinggi atau bukan petinggi partai tapi lebih merakyat. Kenapa? Karena dia punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk bergaul dengan rakyat dibandingkan mengurus administrasi partai misalnya. Kayak gitu. Ini kan paradok kita dengan sistem demokrasi langsung ini. Kayak gitu. Kalau misalnya mau diukur, disurvei di tingkat kecamatan misalnya. Jangan-jangan tokoh lokal di situ lebih populer dibandingkan tokoh nasional. Kenapa? Mereka sehari-harinya bergaul dengan masyarakat setempat. Kayak gitu. Sementara tokoh nasional itu misalnya, ya dia lebih sibuk ngurus hal-hal yang berskala lebih luas. Kayak gitu. Nah, ini juga barangkali yang menjadi permenungan. Kenapa kita ini tidak bisa menganut sistem distrik murni? Kalau misalnya sekarang caleg itu misalnya 580 sekarang ya. 580, maka dapilnya menjadi 580 dapil misalnya. Tidak berani. Lah, kalau dibikin sistem kayak gitu, tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta ini bisa kalah dengan tokoh lokal yang sehari-hari bergaul di sana, ngobrol, nongkrong, makan ya kan, anaknya sakit dibawa ke situ misalnya. Itu bisa kalah. Kayak gitu. Nah, pada konteks ini maka partai politik punya mekanismenya sendiri, punya regulasi sendiri untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Survei menjadi salah satu alat ukur itu iya, tapi bukan satu-satunya. Boleh saya nambahin Mas Gun? Boleh. Jadi gini simpelnya. Survei itu dalam neraca informasinya C3 bukan A1. Artinya apa? Kalau neraca informasi C3 itu tidak bisa menjadi keputusan. Statement pun nggak boleh. Itu ada refleksi, betul. Itu refleksi dari aksi. Itu ada grafiknya.
Artinya itu pertama. Yang kedua, di PDIP itu tidak mengutamakan survei. Sampai sekarang walaupun Mas Ganjar tinggi, Mbak Puan agak rendah atau apa, nggak diputuskan, belum diputuskan karena PDI punya batas waktu untuk memutuskan siapa, kan itu kan. Yang kedua itu, ketiga udah sepakat bahwa keputusan siapa nanti yang akan diusung oleh PDIP itu sudah hak prerogatifnya Ketua Umum PDIP. Jadi sebetulnya itu nggak ada problem, nggak nendang bahasa kasarnya statement itu. Jadi gak ngaruh, PDI tetap solid kan itu di apa yang selama ini dilakukan oleh PDIP gitu. Jadi itu hanya dinamika biasa lah menurut saya. Saya Ya, jawab lanjut. pertanyaan Mas Gun tadi. Terkait dengan pernyataan Sekjen Golkar yang sebenarnya mengambil contoh PDIP ya. Ya. Ini kan kalau dikaitkan, kan orang seolah-olah selalu mempersoalkan surveinya Pak Erlangga yang cenderung kecil dibanding yang lain kan kayak gitu. Ya kan? Barangkali surveinya memang kecil, tapi ini keputusan partai. Kayak gitu. Jadi ini keputusan partai dan itu keputusan Munas. Karena itu saya selalu mengatakan, kalau Golkar tanpa melalui Munas atau Munaslup, kemudian tidak menjadikan Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres, saya sebagai kader Golkar akan gugat itu di pengadilan. Ini betul itu. Jadi ini yang tadi modal politik itu yang dimasukkan oleh Pak Suhawi. Jadi keputusan Pak Erlangga sebagai capres itu Munas final. Ini A1. Kalau survei ini kan C3-nya refleksi aja. Ya, semacam itu. Lah etika berpolitiknya harusnya kayak begini. Putusannya itu final, nggak berubah-ubah. Jadi di Golkar itu adalah Munas. Kan dituntut sama Cak Awi. Loh iya, Munas, ya kan. Kalau di PDI itu ada prerogatif Ketua Umum. Kan itu. Jadi masing partai punya ini. Artinya apa? Golkar sudah punya modal politik ini sebetulnya untuk mengusung Pak Erlangga ke depan gitu. Tambah lagi, Cawi? Ya, karena itu kembali ke soal KIB belum memutuskan capres cawapres sejauh inilah ya. Tapi bagi Golkar ya Erlangga Hartarto itu sudah putus di situ. Tapi tentu sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, ini juga Golkar tetap mempertimbangkan kehendak dan kemauan presiden. Karena terkait dengan stabilitas politik, kesinambungan program dan seterusnya kan. Jangan sampai misalnya urusannya rame-rame memutuskan calon presiden, wakil presiden dalam waktu dekat, kemudian partai koalisi ini sibuk sendiri tidak ngurus bangsa dan negara. Nah, itu barangkali juga timingnya juga harus pas juga kayak gitu. Jangan sampai nanti mau daftar KPU sudah tutup. Itu maksudnya. Iya. Oke, udah? Ya, kita udah mendekati kurang lebih 9 menit lagi, 1 jam ini. Jadi kita langsung ke Bung Edi, closing statement-nya, silakan. Ya, terima kasih Mas Gun. Closing statement-nya seperti yang tadi udah saya ambil dari bahasan dari Mas Dadung dan juga Bung Suhawi. Ini menarik sebenarnya, kalau mau diperpanjang lagi lebih enak lagi sebenarnya kan gitu, mengupas tuntasnya. Tapi karena waktu kita terbatas, ya mungkin saran-saran tadi seperti ada hipnotis dari hasil survei. Dan jujur aja saya sendiri tidak pernah percaya dengan hasil survei itu sampai sekarang kan gitu dia, karena berbalik nantinya kan gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin kita minta yang tersisa waktu lah, mari kita jaga kestabilitasan negara, bagaimana menghantarkan pimpinan kita yaitu Bapak Joko Widodo di akhir jabatan menjadi soft landing yang paling sempurna. Dan juga kita berharap ke depannya siapapun partai-partai yang berkontestasi dalam 2024 nanti juga mampu menjaga kestabilitasan dan jangan sampai ada pengkotak-kotakan lagi nantinya ya. Itu kita harapkan sangat betul. Terus mungkin bagi calon-calon presiden ataupun wakil presiden yang sudah dari mulai zaman pandemi yang saya ketahui ada beberapa itu sudah mulai apa istilahnya genit lah kita bilang ya.
untuk bisa lebih tertib lagi dan bisa berkonsolidasi lagi kepada partai-partai untuk yang mengusung. Mungkin itu dia maksud. Terima kasih. Oke, lanjut ke Bung Dadung, silakan Bung Dadung. Ya, saya melihat tahun 2024 konfigurasi kekuatan politik akan berubah ya, dipengaruhi oleh partai-partai politik yang ada, baik partai politik yang lama dan partai politik yang baru, maupun dengan ketokohan-ketokohan pasca Pak Jokowi ini, ya kan, mungkin ada Pak Erlangga, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Mbak Puan, mungkin Mas Ganjar, kan itu. Ini akan mempengaruhi konfigurasi kekuatan politik ke depan. Ya kita berharap dari masing-masing partai dan ketokohan ini ya kan dapat melakukan komunikasi sampai batas akhirnya sehingga nanti muncul siapa partai apa yang berkoalisi, calon presiden dan wapresnya siapa yang akan dipasangkan di situ sampai tiba saatnya pendaftaran di KPU. Jangan sampai nanti ada keterlambatan partai koalisi mendaftarkan capres dan cawapresnya, nanti akan jadi masalah. Jangan sampai juga koalisi partai ini nggak terbentuk, ya kan? Tapi sudah mundar-mandir bahwa calon presidennya ini akan jadi soal itu loh. Nah, ini kalau jadi soal, ya nanti kalau ini terjadi jadi soal, jangan lantas nuduh ini Istana permainan lagi. istana. Istana lagi disalahkan. Koreksi diri sendiri Iya, lah. betul. Itu setuju. Baik secara internal sebagai koalisi partai maupun tokoh-tokoh yang akan dipasangkan di dalam capres dan cawapres itu. Jadi kita berharap pemilu 2024 ini kondusif seperti pembahasan sebelumnya, ekologis, humanis ya, dan berkelanjutan. Kita ingin perubahan ini secara gradual, bertahap, ini bisa lebih baik gitu. Itu Mas Gun, terima kasih. Bung Awi, silakan closingnya. Banyak negara itu sekarang sudah mengalami krisis. Mudah-mudahan ini tidak menimpa Indonesia. Karena dunia sekarang itu sedang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu melambat dan tahun 2023 itu terjadi krisis secara global. Ini tentu kalau kita terlalu terpaku dengan agenda politik semata-mata tanpa memperhatikan pembangunan nasional yang sudah berjalan, itu sangat berbahaya. Karena ya kalau perut rakyat kenyang, ya mestinya politik itu akan cenderung stabil. Kayak gitu. Berbeda kalau misalnya perut rakyat lapar. Itu akan menjadi sangat dinamis, bahkan sangat berpotensi untuk terjadi chaos. Ini barangkali yang harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Presiden Jokowi. Apakah misalnya kabinet dan partai-partai koalisi sekarang ini masih gayung bersambut untuk membangun Indonesia atau sudah sibuk dengan agenda masing-masing? Itu barangkali yang paling paham soal itu ya tentu Presiden sendiri. Itu saja Mas Gun, terima kasih. Kasih Bung Awi, Bung Edi, Bung Dadung, masih ada mau tambahan lagi? Ada yang kelupaan mungkin? Cukup? Oke, siap. Ini biasanya kalau nggak dibumbui sedikit nggak menarik. Ini kayaknya ramalan kita ini awal di 2023 ini ada reshuffle-an. Kayaknya begitu. Karena gini, kalau partai koalisi, maaf ini Pak Suhawi, kalau partai koalisi ini gak segera membentuk memilih siapa capres dan cawapresnya, dan capres ini tidak membangun koalisi partainya, ini akan mengganggu di kabinet. Mengganggu di kabinet, pasti itu, karena nggak sevisi. Apapun namanya, kondisi sekarang ini akan menentukan kondisi berikutnya. Ini nada-nadanya kayaknya mau ada reshuffle ini. Agak mencolek-colek gitu ya. Iya. Agak dicolek-colek. Itu aja Mas Gun. Oke, terima kasih. Dan sepertinya Demokrat ini kayaknya masuk ini dalam reshuffle ini. Terima kasih untuk para tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Hari ini ada yang berbeda. Ada ramalan dari Bung Dadung Harsetio. Jadi di episode berikutnya mungkin nanti akan menjadi
ramalan-ramalan berikutnya dan kita cross check kebenarannya. Jadi kalau memang ramalan Bu Danung ini benar, patut jadi dukun politik. Jadi pemirsa IGTV, episode berikutnya akan lebih menarik karena apa? Tadi benar apa yang dibilang Cawi, Bung Edi. Yang saya garis benang merahi adalah jangan sampai perut rakyat lapar dan jangan sampai memperkaya diri sendiri. Karena sudah sangat jelas dan terlihatlah bagaimana booming batu bara akhirnya yang dimanfaatkan sampai saat ini oleh para tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik yang memiliki kekuasaan. Jangan sampai Anda kantongi keuntungan untuk diri sendiri untuk demi ambisi Anda di 2024. Jangan sampai perut rakyat lapar. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.